Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, peserta pelatihan pemanfaatan akun belajar.id level 1 yang diselenggarakan oleh OnEdumind. Kita lanjutkan kegiatan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pemanfaatan Google Formulir. Jadi Google Formulir ini adalah alat terbaik yang bisa kita gunakan untuk membuat survei maupun kuis secara online. Jadi kita bisa gunakan untuk mengumpulkan data siswa, mungkin membuat survei kepada orang tua, ataupun bisa kita gunakan untuk pelaksanaan PPDB. Dan yang paling penting, Google Form ini sangat efektif jika kita gunakan untuk melaksanakan kuis, baik itu di akhir kelas maupun di akhir unit. Jadi bisa kita kolaborasikan dengan Google Classroom sehingga kita tidak perlu repot lagi untuk melakukan penilaian. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk mulai menggunakan Google Formulir. Kita bisa masuk dari peluncur aplikasi Google, yaitu titik 9 yang ada di pojok kiri atas. Ini pintu Doraemonnya, jadi semua alat-alat Google Workspace for Education ada di sini. Kita pilih formulir, atau kita bisa juga masuk dari Google Drive seperti yang sudah kita lihat pada pembahasan sebelumnya. Bedanya kalau kita masuk dari peluncur aplikasi Google, maka filenya nanti akan berada di My Drive. Tapi kalau kita masuk dari Google Drive, kita bisa tentukan letak foldernya. Baik, langsung saja kita klik formulir. Misal kita ingin membuat survei liburan, jadi kita isikan title-nya. Coba kita isikan deskripsinya. Misal kita buat survei yang sederhana saja, misal dapat pertanyaannya. Kita tentukan jenis jawabannya, misalkan multiple choice. Kita tentukan misalkan Surabaya, Solo, Jakarta. Jika kita menginginkan responden kita wajib menjawab pertanyaan ini, maka kita klik pada fitur require, nanti wajib diisi. Untuk menambahkan pertanyaan, kita klik pada tanda plus, add question. Kalau yang kedua ini menu import question. Jadi kalau kita sudah punya misal bank soal, ya tidak perlu repot lagi, kita bisa menggunakan fitur ini. Kalau yang ini title dan deskripsi baru, masih dalam satu sheet. Ini menu untuk memasukkan gambar. Ini menu untuk memasukkan video. Ini menu untuk membuat halaman baru. Baik, kita lanjutkan. Kita buat pertanyaan yang kedua. Misalkan
Kemudian kita rubah bentuk jawabannya, karena kita menginginkan jawaban paragraf, kita rubah ke dalam bentuk paragraf. Jadi ini adalah menu untuk mengubah bentuk jawaban. Kalau kita ingin jawaban pendek, kita gunakan short answer. Ini bentuk jawabannya agak panjang, ini pilihan ganda, checkbox. Jadi misalkan ini untuk pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban, ini kita gunakan menu checkbox. Ini menu drop down, ini menu untuk upload file. Kadang kalau kita mengisi Google Form, kita diminta untuk memasukkan foto atau memasukkan berkas. Jadi untuk membuat perintahnya kita gunakan menu upload file. Baik, kita lanjutkan. Kita pilih paragraf. Kita cek wajib. Kemudian untuk memberi nama, tinggal kita klik di sini, untitled form. Dia akan otomatis mengikuti title yang sudah kita tuliskan. Misal kita ingin membuat seksi baru, bagian baru, maka kita klik add section. Kita tuliskan misal bagian 1. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Oke, sudah pas pilihan jawabannya, short answer. Kemudian kita klik wajib diisi. Kadang kita ingin teman kita atau mungkin bapak ibu guru yang lain bisa ikut mengedit form yang sudah kita buat, maka kita bisa bagikan file Google Form ini dengan akses edit. Caranya adalah dengan klik titik 3 yang ada di sebelah tombol send, kemudian kita pilih add kolaborator. Kita tuliskan akun kolega yang ingin kita masukkan ke dalam file Google Form ini. Kemudian kita tuliskan pesannya, tolong edit, kemudian klik send. Maka teman kita bisa mengedit form yang sudah kita buat. Jika ingin melihat tampilan form yang sudah kita buat, kita bisa klik gambar mata yang ada di atas, preview. Ada bintang wajib karena kita centang tadi. Nah, ini ada 2 seksi karena tadi ada kita menambahkan seksi kedua. Kemudian kita atur, kita masuk ke setting. Jika kita menginginkan semua orang bisa mengisi form yang kita buat, maka kita hilangkan centang pada box yang ini, restrict to user in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kita hilangkan. Kemudian pada bagian presentasi, ini confirmation message, kita tuliskan terima kasih mengisi survei. Kita klik save. Ini adalah cara dasar untuk membuat survei menggunakan Google Form. Setelah itu kita bisa kirimkan survei ini kepada responden yang kita inginkan dengan cara klik send. Kemudian kita pilih, kita bisa masukkan langsung email responden ke sini. Ini jika kita tahu
email respondennya, atau kita bisa sebarkan link. Kita klik ini untuk memendekkan link, kemudian klik copy, kita bagikan kepada responden. Selanjutnya, yang paling penting yang nantinya akan sering kita gunakan untuk meringankan pekerjaan kita di sekolah, itu adalah kita bisa gunakan form ini untuk membuat kuis. Bagaimana caranya? Langsung saja kita buat form baru. Baik, langsung saja kita buat kuisnya. Kita tentukan title-nya, misalkan misal kita gunakan untuk penilaian tengah semester. Kemudian kita isikan deskripsinya. Kemudian kita atur settingnya. Kalau siswa kita semua menggunakan akun belajar, maka kita bisa centang pada ini. Tapi jika kemungkinan ada siswa kita yang tidak menggunakan akun belajar, maka centang ini harus kita hilangkan biar mereka bisa ikut mengisi form ujian. To one respond ini jika kita menginginkan murid kita hanya bisa mengisi satu kali. Kita klik. Jadi nanti kalau kita klik, siswa kita hanya bisa mengisi satu kali menggunakan akun yang sama. Jadi ketika mengulang, mereka harus menggunakan akun yang lain. Presentasi. Sekarang kita isikan confirmation message-nya. Kemudian kita pastikan make this a quiz, ini kita tentang. Kemudian kita klik save. Kemudian kita tuliskan soalnya. Misal 1 ditambah 1. Multiple choice. Kemudian kita aktifkan menu wajib. Kita atur poin dan kuncinya. Misalkan satu soal dapat 1 poin. Kita masukkan kuncinya 1 tambah 1 2. Klik done. Untuk menambah soal, kita klik tanda add question plus. Nah, Bapak Ibu, kadang di soal matematika banyak terdapat gambar-gambar ataupun soal yang mengharuskan kita menggunakan equation. Kita bisa gunakan add-on sini. Untuk equation kita bisa gunakan Hypatia create. Ini. Atau jika kita tidak ingin repot, kita bisa masukkan soal yang sudah kita screenshot. Kita masukkan gambarnya ke dalam Google Form ini. Caranya seperti ini. Misalkan ini soal nomor 2. Kemudian kita masukkan soal yang sudah kita screenshot. Browse, kita cari letak filenya.
depan. Tinggal kita masukkan jawabannya. A, B, C, D. Ya, jadi jika soalnya dalam bentuk gambar ataupun yang mengharuskan kita menggunakan equation dengan persamaan kuadrat atau yang lain, kita bisa gunakan screenshot kemudian kita upload lewat menu ini. Kemudian kita atur kuncinya. Itu soal 1. Kita masukkan kuncinya dan klik done. Jangan sampai lupa kita aktifkan siswa wajib untuk mengerjakan. Bapak Ibu, untuk mempercantik tampilan dari form yang telah kita buat, kita bisa tambahkan kop pada form soal yang telah kita buat. Caranya dengan klik pada tanda ini, customize them, kemudian pada bagian header kita pilih menu good image, kita pilih, kemudian kita pilih dan kita pilih warna temanya. Kemudian pada respon kita setting ketika form dinonaktifkan, kita tuliskan catatan, kita tuliskan pesan untuk responden. Ujian telah ditutup, silakan menghubungi untuk membuka kembali. Minta tekan kembali dan kita lihat tampilannya. Form soal ini siap kita berikan kepada siswa-siswa kita. Kita klik send, copy link, dan kita tempelkan di Classroom sebagai ganti dari ruang ujian. Kita juga bisa mengkolaborasikan Google Form ini dengan Classroom sehingga tidak perlu lagi kita menulis secara manual penilaian yang kita lakukan dengan menggunakan menu import nilai. Kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.